Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah dan diberi keberkahan mudah-mudahan kita semua. Amin. Pada hari ini bahagia selalu. Pada hari ini kita happy semuanya dan bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini para dulur semua, saya sudah berada bersama Ustadz yang ganteng ini, putih. Nah, kayaknya sama tingginya sama saya nih, sama gedenya juga. Kalau putih imutnya bagus asal jangan marmut aja. Marmut. Alhamdulillah, beliau pengisi acara di Siraman Kolbu tentunya. Para dulur semua sudah kenal Ustadz Muhammad Al-Ghifari atau Ustadz Ghifari. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kemarin kabarnya baru menghadiri Munas Ampuri ya? Iya, Munas Ampuri kemarin kebetulan dihadiri oleh seluruh travel yang terhimpun di organisasi Ampuri dan pemilihan ketua umum kemarin. Pintar dulu, para dulur, Ampuri itu apa? Oh, Ampuri itu adalah asosiasi yang terhimpun di dalamnya adalah beberapa travel umroh, pengusaha umroh, haji, umrah dan haji seluruh Indonesia yang terhimpun di Ampuri itu sendiri. Gitu ya. Di Malang, di Batu ya. Kemarin munasnya di Batu. Ada berapa hari? Munasnya diawali dengan tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 selesai. Gitu. Poin-poin penting berkaitan dengan keumrohan apa aja nih? Yang pertama di Munas tentunya kita pemilihan ketua umum kembali dan yang terpilih, dan saya sekaligus mengucapkan selamat kepada Pak Firman, pemilik owner Travel Maghfirah ya. Tentunya di kesempatan ini juga berpesan Pak Firman tentunya bukan pemilik yang memilih saja, tapi pemilik semua anggota asosiasi Ampuri itu sendiri. Dan yang kedua mengenai tentang umroh itu ada keluar surat dari pemerintah Arab Saudi bahwasanya umrah ini akan dimulai di bulan Januari. Januari ini untuk seluruh dunia atau untuk Indonesia aja nih? Jadi Januari itu tahun 2021 di Januari itu hanya khusus orang yang di sekitar Saudi dulu. Termasuk mukimin orang Indonesia yang mukimin di sana. Di situ dulu. Gitu. Setelah itu clear, lalu dicoba lagi yang setanah dengan Arab Saudi, Riyadh gitu loh. Habis itu Jeddah dan lain sebagainya. Setelah selesai itu baru dibuka untuk umum. Artinya negara yang lain. Negara yang lain tapi aman dari Covid atau itu umum? Pun dengan persyaratan negara tersebut paling tidak banyak warganya yang terkena Covid. Kalau seandainya pun terkena Covid, mungkin nanti ada aturan protokol yang begitu ketat seperti itu. Jadi kalau saya berpikir seperti itu diawali di Januari dengan orang setanah dulu, baru sekitarnya, baru negara yang lain, ya kemungkinan paling cepat umrah itu di bulan Maret. Ya. Kalau sementara April sudah Ramadan. Makanya kemarin saya ada ngomong-ngomong juga dengan teman di waktu acara di Ampuri Munas kemarin, Ustadz yang amannya katanya nanti habis hajian aja. Berarti kita terbayang kemungkinan kalaupun ada umrah bulan Maret itu sangat kecil sekali, dan seandainya ada juga aturannya luar biasa kemungkinan. Tapi biasanya rata-rata per bulan jamaah umroh dari Indonesia berapa juta nih? Oh, luar biasa. Jadi yang terbanyak itu Indonesia dengan Pakistan rata-rata. Nanti Pakistan, nanti Indonesia. Per bulan sampai berapa? Nah, kalau saya berapa angka pastinya kurang tahu, tapi termasuk luar biasa paling Indonesia. Tinggi ya. Paling tinggi. Selain Pakistan ya. Pakistan. Ini kan sudah berapa bulan nih berhenti memberangkatkan umroh? Dari bulan Maret kan, tanggal 20. Bulan Maret. Bahkan jamaah saya bahkan seminggu lagi pengen berangkat, nggak jadi berangkat 300 orang. Sedangkan kita waktu perjalanan setelah di Yerusalem, di Oman pengen terbang hari itu ternyata di close penerbangan, akhirnya dipulangkan kemarin lewat Malaysia dan lewat Bangkok. Nggak jadi umroh? Nggak jadi umroh. Jadi saya punya hutang 340 jamaah yang belum berangkat. Statusnya gimana kalau gitu? Nanti harus dibayar juga? Statusnya kita berusaha. Kan separuh sudah jalan nih wisata religi, tapi kemudian ke Mekah Madinah belum terlaksana. Ya, jadi kemarin kita punya komitmen, kalau memang harus membayar maka tidak full jamaah. Misal harus ada tambahan tiket domestik atau tiket internasional misalnya 6 juta,
Ya paling tidak saya bantu 3 juta aja. Oh, sponsor. Ya bukti ya tanggung jawab kita travel. Jadi untuk Ramadan pun belum mempersiapkan pemberangkatan umroh. Belum. Ya, padahal Dan bulan yang menarik ya. ya dan semua penerbangan pun harga pesawat nggak ada yang tahu juga. Artinya hanya menawarkan silahkan booking seat, tapi kalau masalah harga nanti Gitu ya. kan tidak ada yang pasti sekarang. Jadi kalau bermacam-macam ada kita dengar kabar ini itu nggak ada yang pasti. Apalagi kalau bulan 10 ini insya Allah tidak ada. Insya Allah tapi pasti ya. Insya Allah tapi pasti. Nah mungkin barangkali ada pembicaraan-pembicaraan lain juga yang penting yang muncul di situ ya selain yang tadi ya. Ada nggak? Sebenarnya pada intinya Munas itu adalah mencari imam yang baru, pemimpin yang baru. Kalau yang masalah lainnya itu di belakang layar antara owner-owner travel, antara provider visa. Tapi yang pasti yang Munas itu pada intinya silaturahim dan bergantinya imam atau pemimpin seperti itu. Ya, karena Munas ya. Ya Munas. Oke, ya. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini bisa lebih baik lagi ya. Insya Allah. Baik, ini nanti akan lebih baik lagi ke depannya. Yang pasti bisa memperjuangkan, bisa menampung keinginan anggota. Bagaimana karena haji dan umrah ini kan konflik permasalahan bermacam-macam. Oke, Ustaz. Kemarin saya lihat Ustaz, koran-koran sempat beredar itu ada foto-foto Ustaz itu dijejerkan dengan tokoh-tokoh yang lain di Kalimantan Tengah itu sebagai calon atau bakal calon wakil gubernur ya. Ya. Itu gimana itu kok bisa tertarik jadi? Sebenarnya saya juga kaget selaku pribadi ya kemarin disurvei dari 17 seluruh tokoh-tokoh itu Di seluruh Kalimantan Tengah. Seluruh Kalimantan Tengah. Jadi termasuk bupati aktif, mantan bupati, rektor dan lain sebagainya, termasuk nama saya juga di sana. Gitu ya. Ada berapa nama Ustadz itu? Ada 17 nama, tapi yang Ustadz satu aja. Ustadz ada 2. Yang pertama Kiai Haji Anwar Isa LC almarhum, usia beliau kurang lebih 70 tahun, Ketua MUI Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk saya. Yang lainnya tidak Ustadz. Yeah. Artinya backgroundnya Ustadz gitu lah. Yeah. Jadi ada 17 orang dan saya terus terang kaget juga. Karena selama ini saya tidak pernah berbicara tentang politik Pak Hasan. Tidak pernah ceramah menyinggung politik, kita lurus-lurus saja tentang agama seperti itu. Lalu akhirnya setelah itu lalu ada partai yang datang ke tempat saya lalu menawarkan saya, artinya bahasanya mau tidak mendampingi dengan pertahanan. Saya tanya juga kenapa harus saya kan? Saya kan tidak orang partai, saya bukan kader. Biasanya kan regenerasi itu kader. Lalu dia punya alasan A, B, C, D. Oke, kalau seperti itu, kalau memang harus saya tanya yang pertama, ada mahar atau tidak? Karena kan sudah rahasia umum kan. Kadang-kadang bicaranya ada mahar atau biasanya juga ada ongkos saksi gitu. Lalu dia bilang karena kami yang meminta Ustadz, insya Allah tidak ada mahar. Oke, kalau tidak ada mahar, yang kedua saya pengen tanya lagi, seandainya ditakdirkan saya jadi, saya disuruh main proyek atau tidak? Kalau saya disuruh main proyek, saya pure mengabdi untuk masyarakat dan saya tidak pengen main proyek. Saya takutnya begini Pak Hasan, memang tidak ada mahar, tapi nanti setelah kita jadi, kayak pesan proyek A, proyek B, paket A, paket B, 5%, 10% kan, ya mencelakakan kita juga pada akhirnya saya bilang, saya tidak mau main proyek, saya pure mengabdi dan saya mengambil yang halal untuk saya. Walaupun setelah kita istikharah, ternyata pilihannya harus mundur. Jadi saya istikharah itu rencana 3 kali istikharah. Setiap 1 kali istikharah 3 hari istikharah. Setiap 1 hari itu 3 kali salatnya gitu, 3 kali salam, 2. Saya biasa kalau istihara itu pakai tulis bahasan. Setelah kita baca doa, ya Allah kalau ini yang terbaik bagi saya sekarang yang akan datang dunia dan akhiratnya, maka mudahkan dan luruskan ya Allah. Tapi kalau seandainya tidak baik untuk saya dunia dan akhiratnya, Kak bersegerakanlah palingkan. Akhirnya saya berapa kali gonjang, ketiga-tiganya malam itu jangan. Maksudnya apa bentuknya? Isyaratnya itu kayak arisan gitu. Iya, saya seperti itu. Ya, jadi saya tuliskan terus atau jangan gitu aja. Terus atau jangan. Kalau seandainya yang keluar itu terusnya 2 kali, jangannya sekali, saya masih semangat. Ternyata 3 kali salah, 3 kali jangan. Saya berharap sih pilihan terakhir mudahan terus, tapi jangan juga. Terus kesimpulan terakhir closingnya gitu. Iya.
kalau saya tetap terus nih pada kenyataan, seandainya saya dipilih, seandainya saya masa saya tidak percaya dengan Allah. Kan Allah melarang saya secara ini, kan artinya istikharah ini adalah kita kebingungan, minta carikan kepada Allah jalan yang terbaik gitu. Allah bilang jangan kita terus, ngapain salat istikharah? Akhirnya kesimpulannya saya mundur. Walaupun tapi setelah istikharah itu apakah juga didatangi oleh tim mereka? Masih didatangi, saya sampaikan apa adanya, ini A, B, C, D, seperti itu. Ya sekali lagi, makanya setiap koran yang datang jangan judulnya Ustadz siap, tidak. Saya bilang seperti air mengalir, diberikan yang terbaik oleh Allah. Jadi kalau ada kata-kata siap jangan. Pada akhirnya ya saya sepakat untuk mundur daripada pencalonan itu. Ustaz, tapi biasanya kalau kita sebagai Ustadz kan kita tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang artinya bisa diikuti oleh tidak hanya jamaah tapi juga warga ya. Nah, tapi kalau kita masuk ke kekuasaan kemudian jadi biasanya dengan satu tanda tangan aja kita bisa membuat kebijakan. Sholat subuh bersama hadiahnya umroh, sholat tahajud hadiahnya haji misalnya kayak gitu, itu nggak pingin ada keinginan semacam itu. Makanya setelah ini saya jadi berpikir juga ternyata dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara politik dan agama sebenarnya. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik gitu. Bahkan kalau yang berpolitik itu orang yang beragama, orang yang konsisten memegang agama, manfaatnya luar biasa untuk umat. Hal kecil dicontohkan Pak Hasan tadi, misal saya di kantor bupati misal, atau di kantor gubernur misal, hanya tinggal saya bilang setiap ASN Muslim wajib salat berjamaah Johor dan Asar. Saya yakin itu penuh semua. Karena apa? Karena kalau pejabat ini kan instruksi, bukan himbauan. Kalau ustadz kan hanya himbauan, tapi kalau pejabat adalah instruksi, harus dilaksanakan. Jadi, dan saya yakin tatkala Pilgub atau Pilkada dan lain sebagainya, kalau yang kita pilih pemimpin itu yang benar, memperjuangkan rakyatnya, maka satu kali kita coblosan itu membawa kita ke surga. Contoh ya, seandainya si A dipilih, saya memilih si A, ternyata si A ini benar-benar bertanggung jawab kepada rakyatnya, untuk kemakmuran rakyat, untuk kebaikan rakyatnya. Dia bikin jalan saja, maka jalan itu dilalui oleh jutaan orang, maka akan mengalir kepada yang memilih itu sendiri. Amal jariah sebenarnya. Makanya sebenarnya pilkada, pilgub itu adalah jalan menuju surga. Kalau yang dipilih adalah amanah. Jadi ke depan gimana? Mau nyalon jadi gubernur atau wali kota atau apa misalnya? Nah, kalau ke depan ini kita lihat aja lah, masih ada perjalanan 4 tahun, 5 tahun. Ya sekali lagi, kalau memang ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat, mungkin itu yang terbaik. Kalaupun tidak, mungkin Allah juga sayang dengan saya. Tapi setelah saya melihat artinya pejabat itu tatkala dia lurus bermanfaat sekali untuk umatnya, itu luar biasa. Kenapa tidak? Itu wali kota atau bupati di sini? Kalau di Palangkaraya wali kota. Oh, wali kota ya. Kalau bupati kan di Kabupaten. Muslimnya berapa? Oh, muslimnya kalau muslim secara keseluruhan mungkin sekarang ini 70% sudah muslim. 70% ya, kan bagus, lumayan tuh ya. Jadi kalau bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi 70% warga muslim di sana, ketaatannya ya kan, ketakwaannya bisa didorong dari tadi surat-surat sakti. Walaupun sebenarnya kalau sudah jadi pemimpin, mohon maaf bahasannya, kalau sudah jadi pemimpin bukan lagi pemimpin untuk orang muslim, bukan lagi pemimpin untuk orang Dayak, bukan lagi pemimpin untuk orang Banjar. Siapapun yang di bawah kota Palangkaraya, muslim tidak muslim, maka kita menampung semua keinginan mereka. Karena kita bukan pemimpin untuk satu agama, tapi untuk semua agama. Bukan pemimpin untuk satu golongan suku saja, tapi semua suku. Dan di Kalimantan Tengah, alhamdulillah dia ada rumah betang. Rumah betang itu menggambarkan beragam-ragam tapi tetap sama gitu. Bahkan dalam rumah itu ada yang 3 agama. Bapaknya misalnya mohon maaf muslim, nanti ibunya non muslim, nanti anaknya kaharingan, tapi dalam satu, jadi Pancasila bener ya. Rumah Pancasila. Jadi Homa Betang namanya. Homa Betang. Ya, yang untuk kedepannya sekali lagi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Oke,
Oke, kalau keluarga gimana nih? Anak-anak gimana anak-anak? Alhamdulillah kalau anak-anak keluarga sehat semua. Sehat semuanya. Ada berapa sekarang anak? Alhamdulillah untuk sementara 4 dari istri yang muda. Yang tua belum ada ya? Enggak, yang kalau dibilang tua marah yang di rumah kan usianya masih 30 terus kok. ya. Kalau dibilang tua itu ibu saya. Jadi yang ada 4, ada Raihan, ada Aisyah, ada Afif dan ada Aisyah Farhana gitu. Jadi 2 sudah di pondok, 2 masih di rumah. Kelas berapa yang paling tua? Kalau yang paling tua si Muhammad Raihan Rahman Al-Ghifari sekarang di Jepara. Oh, di Jepara. Di Jepara di Amsilati saya masuk di di Amsilati. Saya masukkan ke pondok yang begitu sederhana agar dia bisa berbaur. Itu sudah kelas 2 SMA. Yang nomor 2 Alia Kanita Al-Ghifari itu kelas 4 SD saya masukkan di pondok. Sekarang sudah kelas 6. Di sana. Bukan di Banjarmasin. Di situ ada menerima anak santri yang khusus dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang nomor 3 Muhammad Afifur Rahman naik ke kelas 3 dan sekarang Aisyah Farhana kelas 1. 4 anak, laki-laki 2, perempuan 2, perempuan. Abi-abi kalau Iya. pantun abi-abi. Iya, karena bikinnya pesan dulu Pak. Di SMS dulu Pak. Oke, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan-harapan tadi ya, baik umroh, kemudian juga pemerintahan daerah maupun warga bisa terlaksana ya. Dan Amin, amin. diberi Allah kemudahan-kemudahan untuk mencapai ke arah sana nih. Amin amin insyaallah insyaallah. Dan anak menjadi soleh dan solehah Amin semuanya. amin insyaallah. Dan jangan lupa tetap kesiraman kolbu. Siap di siraman kalbu selalu siap selama ada waktu selalu siap. Alhamdulillah. Nah, di sana gimana siraman kolbu ini? Siram kalbu masya Allah luar biasa. Siraman kalbu ditunggu orang alhamdulillah. Tinggalan di sana Ya, ya. ditunggu dan dicintai insya Allah. Alhamdulillah. Oke, para dulur semua, alhamdulillah kita sudah ngobrol-ngobrol santai ini dengan Ustadz Ghifari dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan para dulur yang ke sana bisa silaturahim ke rumah beliau atau dengerin ketika beliau tabligh di beberapa daerah di sana ya. Dan jangan lupa ketika istirahat kolbu juga para dulur semua bisa ngikutin tausiahnya di samping tausiah Ustadz. Dan oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.